Dari areal persawahan Serang, Banten, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sengaja liputan langsung ke tengah sawah untuk berbincang tipis-tipis dengan Bapak Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Banten. Ya kan? Pak Agus Tauhid, visi Pak Presiden Prabowo yang termaktub pada Asta Cita Butur kedua adalah membangun kemandirian bangsa dengan mendorong swasembada pangan. Di tengah menyusutnya lahan-lahan di kawasan Banten ini, bagaimana upaya Bapak dan kawan-kawan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan di Banten? Silakan tipis-tipis, Pak. Oke, terima kasih. Banten dengan gub kami, Pak Adosai dengan Pak Dimyati memiliki visi, yaitu Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Ada program Pak Gubernur kami adalah Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Berarti kami merespon dari Asta Cita adalah kami akan mulai dari air. Ya, Air menjadi apa? Kami menyebutnya imam besarnya petani. Kalau air terjawab, semua akan tuntas. Berarti kebijakan Pak Gubernur kami berangkat dari hulu. Bagaimana Banten bisa menata kawasan konservasinya supaya sumber air tidak terganggu. Yang kedua, kami mengadakan perbaikan rehab terhadap bangunan bendungan sesuai dengan Impres nomor 2 yang baru. Kami tidak melihat kepada batas kewenangan, tapi intinya adalah bagaimana bendungan kami perbaiki. Dengan kawasan catchment area terbaiki, berarti air bisa masuk. Dan ujungnya adalah usia ekonomis bendungan akan tercapai lama. Ketiga, kami akan konsentrasi perbaikan di jaringan primer sekunder. Yang berikutnya adalah perbaikan jaringan irigasi tersier. Ujung akhirnya adalah air tersedia sepanjang musim ketika petani. Dengan cara itu, kami pastikan semangat gairah petani Banten akan semakin nyata. Mungkin yang terdahulu menyatakan pertanian hari ini untung, besok rugi. Tapi tahun ini sudah terjawab. Hari ini untung, besok akan terus untung. Karena dukungan air tersedia sepanjang musim. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, Pak Gubernur kami adalah dengan program Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Di mana kami membangun konektivitas dengan jalan usaha tani. Kami hubungkan daerah penghasil padi, sehingga petani tidak terbebani kepada ongkos angkut. Tahun ini kami mulai dengan pilot project di Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Lebak sepanjang maksimal 7 km. Kami punya target untuk 5 tahun ke depan harus dibangun 80 km. Dengan pola itu dipastikan efisiensi daya saing petani Banten akan meningkat, ujung akhirnya nilai tambah akan tercapai. Itu. Dan juga berikutnya langkah-langkah ini juga sudah ada bukti yang nyata. Pencapaian produksi beras Banten Januari sampai dengan bulan Mei tahun ini sudah mencapai 769.000 ton beras. Itu artinya kita lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Artinya surplus. Januari sampai dengan Mei Banten sudah mengalami kelebihan produksi mencapai 136.000 ton atau mengalami surplus. Sementara target Banten sampai dengan akhir tahun kami mentargetkan 1.739.000 ton beras, ini target. Atau di akhir tahun kami masih optimis Banten mengalami kelebihan produksi 242.000 ton beras. Nah, ini menandakan bahwa strategi Gubernur kami mampu merespon Asta Cita, keinginan Pak Presiden. Asta Cita yang kedua, respon cepat yang kami lakukan. Dengan cara seperti itu, keoptimisan akan semakin tinggi. Dan juga nilai tukar petani Banten. Apa itu nilai tukar? Itu NTP. adalah NTP sebagai indikator kesehatan petani. Mana NTP-nya? NTP Banten selama tahun 2025 Januari sampai dengan Mei
terus di atas 100%. Konkretnya di atas 110%. Ya. Ini menandakan bahwa pertanian di Banten mengalami keuntungan. Sama juga di tahun kemarin juga sama seperti itu. Saya perhatikan ini talent dan tebukan, ada kebijakan yang hebat dari Pak Presiden, Pak Prabowo. Adalah kebijakan HPP, gabah 6.500. Jika Pak Presiden tidak mengeluarkan kebijakan ini, mohon maaf, mungkin Bulog tidak pernah hadir di petani. Sekarang kami merasakan Bulog sebagai wakil negara ternyata hadir di petani Banten, di petani Indonesia, membeli gabah dengan harga 6.500. Inilah harga yang patut petani Banten, petani Indonesia bisa sejahtera. Ini gairah yang begitu nyata sekali. Itu yang kami katakan, hari ini untung, besok akan untung. Dan kami juga pastikan mungkin yang dulu banyak orang tua petani yang begitu kesel mendapat pupuk sulit, benih sulit, air sulit, harga enggak jelas. Mungkin dia bersumpah udah anak jangan menjadi petani, enggak jelas. Hanya regenerasi. Nah sekarang kita lihat, ntar kita buktikan, mari kita ke regenerasi di petani ini kepada orang tua petani Banten. Sekarang mereka terbalik, nak kamu menjadi petani ya, negara udah hadir, udah menghadirkan air. Ada sepanjang musim. Negara udah menyiapkan bisa membeli gabah yang bagus. Negara udah membangun jalan usaha tani. Ini menandakan bahwa negara hadir. Negara hadir tidak meninggalkan rakyatnya. Inilah hebatnya Asta Cita, kami respon oleh kebijakan Pak Gubernur kami, Pak Anosi dengan Pak Dimyati, kami respon dengan cepat sekali. Dan kita baru berjalan sekarang dengan bulan Mei, respon masyarakat begitu tinggi sekali. Dan bahkan sekarang hampir jarang kami mendengar kegaduhan petani sulit mendapatkan pupuk, atau kegaduhan sulit gabah nggak ada yang beli. Nah inilah ada satu gairah dan kami berharap ini kebijakan yang forever berlaku sepanjang masa untuk petani Indonesia, petani Banten. Ini tercipta, kami pastikan pertanian tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda. Dan kami optimis mungkin petani, para anak-anak muda sekarang sudah mulai. Satu yang paling mudah, kami juga banyak berkolaborasi dengan Polda, juga dengan Kejati, dengan Korem. Gimana kolaborasi kami bangun? Ya Polda kami dorong dengan jagungnya. TNI kami dorong juga dengan padi LTT, dengan cetak sawah, oplahnya. Kejati kami kawal juga di aspek pengawalan di tingkat lapangan. Jadi semua serba ada kepastian. Ada kepastian yang jelas, semua bergerak bersama, semua stakeholder bergerak. Kami pastikan indahnya sebuah kebersamaan. Jadi Pak Agus Tauhid, ini kan boleh dibilang kan lahan menyusut, artinya perlu intensifikasi. Yang IP 100 menjadi IP 200. Di sini berarti udah banyak, dari tadinya IP 100 sudah jadi IP 200, sudah gimana Pak? Oke, kami katakan, kami terima kasih ke Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, dengan kebijakan IRPOM-nya. Baik irigasi perpompaan yang tenaga penggerak diesel, dan sekarang IRPOM bertenaga listrik, juga ditambah juga dengan bantuan pompa dan alsintan. Ini kami ada gairah yang nyata di tingkat lapangan, kebijakan Pak Menteri, Pak Presiden, pemanfaatan air permukaan. Pemanfaatan permukaan sambil menunggu perbaikan di tingkat bendung-bendungan primer sekunder. Ternyata air permukaan ini yang paling keras program yang bisa menolong petani, sambil nanti yang proses untuk perbaikan bendung-bendungan kita berjalan. Sekarang di jangka pendek yang terjadi adalah kita mampu menjawab pada daerah-daerah yang indeks pertanamannya 100, kami tingkatkan dengan irigasi perpompaan menjadi 200, bahkan menjadi 300. Dan kami juga nggak sampai sebatas itu juga, kami juga lakukan pengerukan bendung-bendungan, sedimentasi dan sebagainya. Kami juga ada kolaborasi dengan Balai Besar Sungai, Danau, juga dengan PUPR. Di mana juga kami memberikan data kepada PUPR, kepada Balai Besar. Ini loh Bapak, daerah irigasi yang 100, yang 200. Inilah PUPR, inilah Balai Besar, kondisi jaringan primer sekunder, bendung-bendungan yang harus diperbaiki. Dengan data seperti itu ada kepastian bahwa pertanian pihak yang paling ujung, yang paling ada
pemanfaat yang tahu lapangan. Data kami sampaikan kepada PPR. Di situ PPR dengan lebih besar eksekusi tindakan perbaikan di lapangan. Itu cara yang paling bagus. Sama kami sekarang ada perbaikan jalan usaha tani. Kami yang membuat juknisnya, domlaknya, dan anggaran ada di PPR yang membangunnya. Berarti kami yang mendesain lokasi, kami yang tahu lokasi. Nah, yang ngebangunnya teman-teman dari PPR. Itu cara yang terbaik yang Banten lakukan seperti itu. Soal mekanisasi gimana Pak? Mekanisasi pertanian di Oke, Banten. untuk mekanisasi kami katakan inilah dalam sejarahnya transformasi pertanian terjadi. Karena anak muda kan pasti update dengan itu ya. Ini sekarang Pak Amran memimpin pertanian yang mungkin sekarang periode yang ketiga yang jelas. Ya, dan Pak Amran juga terus ini melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan baik. Di mana revolusi Alsintan Banten ini luar biasa dasar sekali kepada proses transformasi yang terjadi. Apa yang kami katakan? Kemudahan akses di tengah lapangan dengan bantuan Pak Menteri yang hebat sekali. Dari mulai TR2, TR4, Komben, juga dengan dukungan yang lain. Dengan kami gerakan Brigade Alsintan di tingkat lapangan. Dengan UPJA-nya, unit pelayanan jasa Alsintan, diikuti dengan perbengkelannya. Dengan pola-pola seperti demikian, efisiensi di lapangan akan terjadi. Dengan sendirinya, banyak operator oleh anak-anak muda yang bergerak. Jadi dengan kita menerapkan smart farming, smart farming yang presisi yang terukur, ini ternyata hebat. Sekarang pertanian terukur dipastikan berhasil secara perhitungan teknis. Tapi kan kata oleh Allah Tuhan yang meridhoi. Tapi kita selaku umat sudah ada ikhtiar yang optimal. Ada sebuah kepastian kami ukur gimana kesuburan tanahnya, bagaimana pH-nya, nilai tukar kation. Kita pastikan. Terus di situ gimana intervensi pemupukan dan sebagainya. Itu berarti itu juga peningkatan ilmu pengetahuan petani juga terus di ini Pak. Kami pastikan, kami juga banyak ya menumbuh kembangkan para petani-petani muda di kita Banten. Kami sangat bangga sekali. Dan yang lebih bangga lagi, banyak sekarang alumnus mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta, PTN terbesar di Banten yang juga sudah banyak turun langsung ke tingkat lapangan. Itu ada rasa bahagia karena juga mereka melihat sekarang pertanian oleh eranya Pak Prabowo, Pak Menteri Pertanian Pak Amran, semua serba berkepastian. Jadi sudah bisa dibantah kalau dulu petani itu identik dengan lumpur dan miskin, sekarang sudah menjadi pilihan terhormat dan bermartabat ya Pak Agus Tauhid ya. Saya katakan persis seperti itu. Dan boleh dikatakan mungkin sekarang petani akan berjalan tegak. Dengan tegak dengan bangga akulah petani. Karena ini dengan kata fakta yang terjadi. Ya mungkin mereka akan, mungkin saya juga akan menangis. Maaf nih. Saya karir sekarang masa kerja 33 tahun. Saya bergelut di pertanian dari awal saya tahun 92 sebagai KC di lapas sampai sekarang menjadi kades. Saya bisa merasakan gimana transformasi pertanian bangsa terjadi. Saya menjadi saksi gimana kita KUT berubah ke yang lain. Sekarang kita hebat sekali. Dan kami yakinkan sekarang dengan zaman era digital 5.0 ternyata pertanian sudah bisa cepat menyesuaikan perkembangan yang ada di lapangan seperti itu. Itu Pak, soal pendampingan bagi teman-teman petani, karena petani kan boleh dibilang paling banyak musuhnya ya kan Pak ya. Musim hujan kadang hama, musim kemarau kekeringan gitu ya kan. Pendampingan kepada petani dalam menghadapi hama bagaimana Pak? Oke, ya kami tentunya kuncinya berangkat si penyebab hama. Penyebab hama berangkat dari SOP, cara bertani yang benar, atau kaminya cara bertani yang sehat. Berarti awalnya di pengolahan tanah yang sehat, yang sempurna. Oke. Yang kedua, benih yang sehat. Oke. Yang ketiga, cara persemaian yang sehat. Ketiga, cara tanam yang sehat, umur yang sehat tepat. Yang kelima, proses perlakuan pasca tanam. Kalau itu dilakukan, berarti kita sudah melakukan mitigasi risiko. Tapi kalau 5 hal tadi nggak pernah kita lakukan, berarti kita tidak melakukan mitigasi risiko. Nah, tim kami di sini, kami punya pasukan yang namanya POPT, petugas pengamat organisme pengganggu tanaman, atau POPT. Itu adalah aparat milik Pemprov Banten, milik Distan Banten yang ada di semua kecamatan di Banten. Kami awal
mereka mengadakan komunikasi di tingkat lapangan bersama dengan para petani, SOP yang benar. Yang kedua baru kita berbicara kapan sih tanaman perlu perlakuan tindakan kimiawi dan tindakan organik. Tindakan kimiawi kami lakukan kalau sudah di atas batas ambang ekonomi. Tapi kami tujuan hama adalah bukan untuk membunuh, bukan. Tapi bagaimana titik keseimbangan harus di bawah kita di bawah batas ambang ekonomi. Dengan cara seperti itu kita tidak mengganggu ekosistem yang terjadi. Ya. Yang ketiga kita akan berhadapan dengan anomali iklim, banjir, kering, dan sebagainya. Itulah mitigasi yang kami lakukan. Kami juga Pemprov Banten, desa juga ada yang namanya CBD, cadangan benih daerah. Akan kami keluarkan pada pasca bencana. Kalau ada petani kami yang gagal panen akibat pusok, hama, atau kebanjiran atau kekeringan, kami menyiapkan CBD namanya cadangan benih daerah. Itu tindakan yang kami lakukan. Dan per hari ini kami respect kami kepada para petani, permohonan kami terus kami berikan terhadap yang gagal panen. Bagaimanapun juga mereka lah para pejuang pangan Banten yang harus kami lindungi dan kami jamin bahwa aspek agro-inputnya tetap tersedia. Pak, terakhir nih Pak, dalam upaya Banten menggenjot produksi padi, katanya selain padi sawah juga ada padi gogo. Dari segi tren juga sudah mulai menggeliat. Gimana? Oke, terima kasih. Kalau berbicara kepada angka tanam Banten, kami targetkan nih. Tahun ini mencapai 600.000 hektar angka tanam. Nah, kontribusi padi gogo minimal 15.000 hektar. Ya. Tapi kami optimalkan ini 15.000 program. Terus dengan swadaya ada sekitar 25.000 hektar. Berarti target 600.000 hektar, di mana 25.000 hektar lah dari padi gogo. Ya. Ini padi gogo kami fokuskan ke wilayah lahan darat, bisa mitra dengan perhutani sambil nanti mereka bisa memelihara tanaman pokok perhutani, apakah jati, apakah mahoni. Tapi mereka bisa nanam. Yang kedua kami tumpak sarikan dengan sawit. Kami juga ada namanya sawit rakyat seluas 6.000 hektar. Dan juga Banten punya yang namanya PSR, peremajaan sawit rakyat. Inilah kami tumpak sarikan dengan padi gogo. Dengan cara-cara seperti itu, ya ini terutama untuk di sawit. Ada harapan. Kalau menunggu sawit harus menunggu 3-4 tahun berbuah. Tapi dengan kita ditanami dengan tumpak sari dengan padi gogo, kan berarti bisa menopang perutnya petani sawit di Banten untuk pendapatan ekonomi dengan cara menanam padi gogo. Jadi inti di padi gogo adalah kami aspek pemberdayaan. Bagaimana pemberdayaan pendapatan petani sawit tidak hanya melulu dengan sawitnya, tapi dalam jangka pendek mereka butuh juga pendapatan. Pendapatan di situ bisa dilakukan dengan padi gogo plus dengan palawija yang lainnya. Bahkan juga kami juga ada sentuhan dengan bantuan misalnya ternaknya. Bagaimana ternak kambing domba juga akan terus kami dorong. Harapannya adalah bagaimana petani sawit di Banten nanti bisa menciptakan pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, pendapatan musiman, terakhir pendapatan tahunan. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bapak Agus Tauhid, Kadis Pertanian Provinsi Banten. Sampai bertemu kembali. Salam.